Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau satukan di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami menyenangkan akan Engkau. Berkat dalam pagi hari ini, jamah setiap umat-Mu yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membaca ayat hafalan kita sepanjang minggu ini yang terdapat di dalam Lukas 13 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Kita akan baca bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan atau ayat yang kita baca boleh mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Oleh sebab itu, sebagai umat-umat Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan, Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Cinta
Desember, di mana sebentar kita akan memperingati hari kelahiran Yesus. Oleh sebab itu, kita mau sama-sama katakan, Dia semakin
kita, dan nanti Ibu juga akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Sampai pada pertengahan kebaktian ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan ini, dan kami memberi dengan hati yang sungguh dan tulus, sehingga persembahan ini berguna bagi tempat ini. Berkat-Mu tercurah atas setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, dan kasih setia Allah, penyertaan, perlindungan, cinta Allah menyertai setiap jemaat di tempat ini. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dialah Tuhan.
ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami dipersatukan di dalam Tuhan untuk kami memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang besar, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh sukacita karena kasih Allah hidup kami dibolehkan. Kami menerima anugerah Allah yang besar di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bentar mau akan berfirman, siapkan hati dan pikiran kami, kuduskan setiap hati kami Bapa, supaya kami layak menerima kebenaran firman Allah. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan, supaya firman Allah yang berkuasa menjadi rema di dalam kehidupan kami, menuntun hidup kami di dalam keputusan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kasih dan kemurahan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada haleluya? Haleluya. Puji Tuhan. Bagi saudara, Tuhan Yesus sudah duduk di atas tahta yang kita bangun, yaitu puji-pujian. Itu kita selalu menggunakan kesempatan yang indah untuk memohon supaya Tuhan Yesus berfirman kepada kita. Puji Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, khususnya adalah menyelamatkan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari kita mau sama-sama baca ayat pokok kita yang sudah kita baca tadi, Lukas pasal yang ke-13 ayat 23 dan 24. Sekali lagi saya akan bacakan sambil mendengar firman Tuhan. Kita berdoa supaya Roh Kudus bekerja hingga firman Allah yang kita dengar itu betul-betul menjadi rema, menjadi berkat dan kekuatan bagi kita yang menjalani kehidupan kita yang sementara ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Lukas pasal 13 ayat 23 dan 24 saya bacakan, berkata demikian. Dan ada seorang yang berkata kepada dia, ada seorang yang bertanya kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sekali lagi, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk. Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Puji Tuhan. Ya, satu pertanyaan dari seseorang yang bertanya kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?
Kita tahu keselamatan itu adalah merupakan hal yang sangat penting. Dan kalau orang menyadari keselamatan itu adalah hal yang terpenting. Saudara, beberapa waktu yang lalu, ya, sementara saya berbicara dengan anak saya, kita Gerdi, ya, tahu sampai apa kalau berbicara tentang orang-orang yang diselamatkan. Berapa banyak? Nah, dia berkata, ada seorang hamba Tuhan yang menafsirkan bahwa orang-orang yang diselamatkan itu sebanyak malaikat yang sudah jatuh dalam dosa. Saya renungkan kata-kata ini. Memang tidak ada dasarnya di dalam Alkitab ya, bahwa orang-orang yang diselamatkan itu sebanyak malaikat-malaikat yang sudah jatuh di dalam dosa, yang nanti akan mendapatkan penghukuman yang kekal daripada Allah. Dan tapi Yesus sendiri dia memberikan satu penjelasan. Yesus mengatakan dalam satu perumpamaan, yaitu tentang seorang raja yang mengadakan pesta perjamuan kawin untuk anak. Mari kita bisa baca itu di dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke-22 ayat ke-11 sampai 14. Berkata demikian. Matius 22 ayat 11 sampai 14. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara," jadi orang ini bukan orang asing, "bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Sekali lagi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi jangan lewat perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus ini, kita melihat yang diundang ke pesta perjamuan kawin itu, dia harus memakai pakaian pesta. Memakai pakaian pesta. Nah, pertanyaannya, apakah pakaian pesta itu? Mari kembali kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19. Wahyu pasal yang ke-19. Kalau kita baca ayat yang ke-6 sampai 9, dikatakan demikian.
Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba, anak Allah, telah tiba, dan pengantainya telah siap sedia. Dan kepadanya diberikan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah, pakaian dimaksud adalah pakaian pesta perjamuan yang harus dipakai. Sekali lagi, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan-perbuatan yang benar karena menuruti perintah Tuhan. Dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadamu, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadamu, perkataan ini adalah benar perkataan dari Allah. Jadi saudara, kita melihat di sini dari penjelasan kitab Wahyu bahwa pakaian pesta itu tidak lain adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang percaya yang diundang ke pesta itu. Dan perbuatan yang benar itu karena orang percaya itu melakukan perintah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan dikatakan orang yang diundang, ya, dan sudah memakai pakaian pesta karena menuruti patuh kepada perintah Tuhan. Dikatakan berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Dikatakan berbahagialah. Nah, orang-orang yang diundang ini, mereka adalah orang-orang yang dipilih. Dan kalau dipilih, berarti orang itu menerima anugerah keselamatan. Puji Tuhan. Dan Yesus menutup dengan kata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini satu peringatan. Kita harus betul-betul menghargai anugerah Allah, keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita tahu keselamatan itu adalah hal yang terpenting bagi saudara dan saya yang sudah mendapat anugerah Tuhan.
kita mensyukuri anugerah Tuhan. Sekali lagi, keselamatan adalah hal yang terpenting. Sebab itu adalah kebahagiaan yang kekal, saudara. Kalau selamat berarti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal di surga bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Di dunia orang yang berbahagia, siapapun dia pasti pernah menangis, pasti pernah menderita, pasti pernah merasa sakit, umum pasti akan mengalami kematian. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, mendapat kebahagiaan yang kekal di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tidak ada penderitaan lagi, tidak ada air mata lagi, tidak ada sakit penyakit lagi, tidak ada kematian lagi, bahkan tidak ada perpisahan lagi. Bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Jadi, saudara, oleh kasih karunia Allah, oleh anugerah Allah, pastinya kita tidak layak menerimanya, tapi kita diselamatkan, diberi anugerah keselamatan melalui iman, percaya yang sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sebentar lagi kedatangan Yesus sebagai Juru Selamat yang diutus oleh Bapa sebagai satu-satunya Juru Selamat yang akan kita rayakan, yaitu Natal. Nah, sesudah kita menerima anugerah keselamatan, sekali lagi yang saya tekankan, yang sangat terpenting dalam hidup saudara dan saya, maka firman Allah mengingatkan kita harus menjaga keselamatan itu dengan baik. Menjaga keselamatan itu dengan benar, merawat keselamatan yang merupakan anugerah itu dengan sungguh-sungguh menjaga, lebih dari semuanya, saudara. Nah, sebab itu pertanyaan dari orang kepada Yesus, sedikit saja orang yang salah. Jadi keselamatan itu membutuhkan satu perjuangan. Keselamatan itu betul-betul harus dijaga, dirawat, diprioritaskan lebih dari semuanya. Dan Yesus berkata atas pertanyaan orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Disuruh berjuang. Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Banyak orang berusaha untuk masuk, mendapatkan keselamatan hidup yang kekal itu, tetapi tidak dapat. Sebagai contoh, mari kembali kita bisa baca di dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10. Kita bisa baca mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25.
Ayat 17 berkata demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi hidup yang kekal itu sangat penting. Orang ini berlari-lari mendapatkan Yesus, berlari-lari, tidak jalan santai. Artinya orang ini serius, orang ini sungguh-sungguh. Dia menyadari pentingnya hidup yang kekal. Jadi dikatakan orang ini pun sambil bertelut di hadapan Yesus, berlari-lari lalu bertelut. Artinya orang ini mempunyai kerendahan hati. Ayat yang ke-19 berkata demikian. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Semua itu sudah kuturuti demi untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jadi saudara, orang ini dia sudah berusaha untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Berusaha. Karena kehidupan yang kekal itu sangat penting. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Yesus mengasihi semua manusia, apalagi dia datang untuk menyelamatkan manusia. Seorang pun jangan sampai ada yang binasa. Tapi itu kalau orang ini menuruti perintah Allah karena ingin mendapatkan kehidupan yang kekal, tidak salah. Yesus menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kembali dan ikutlah aku. Yesus memberi perintah kepada orang itu. Perintah Yesus adalah perintah Tuhan. Perintah Yesus adalah perintah Allah untuk menyempurnakan keselamatan yang engkau ingin dapatkan, hidup yang kekal itu. Tuhan tahu persis, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jual apa yang kau miliki. Ini perintah Yesus, perintah Tuhan. Jual apa yang kau miliki, berikan kepada orang-orang miskin. Perintah Tuhan tidak pernah
merugikan. Menurut pemikiran manusia, perhitungan manusia, apalagi yang belum percaya, itu merugikan. Tapi bagi orang yang percaya, yang menghargai anugerah keselamatan dari Tuhan, hidup yang kekal, itu tidak merugikan. Jual apa yang kau miliki, bagikan kepada orang-orang miskin. Dan engkau akan memperoleh harta di surga. Apa yang diberikan atas perintah Tuhan, sekali lagi, itu tidak akan pernah hilang. Maka Yesus berkata, apa yang kau berikan itu kepada orang miskin, engkau menyimpan harta di surga. Jadi tidak akan hilang. Justru orang ini akan beroleh harta abadi, harta yang kekal. Sebab itu Yesus berkata, lalu datanglah kemari, ikutlah aku. Siapa harta? Apa itu harta yang abadi, harta yang kekal? Tidak lain adalah Yesus sendiri. Itu harta kita, saudara, lebih dari semua. Kalau saudara menyanyikan itu pujian, kalau saudara renungkan, saudara hayati, hanya kau milikku di surga. Di surga itu harta yang abadi kita itu adalah Yesus. Surga dengan segala fasilitas itu disediakan Yesus karena kasihnya kepada saudara dan saya. Yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, belum timbul dalam hati manusia, itu dikatakan disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, ada orang mengasihi Yesus, turutilah segala perintah. Puji Tuhan. Yesus adalah harta yang abadi. Makanya yang tadi katakan, tiada yang ku ingini di bumi, no. Hanya kau. Jadi di surga Yesus, di bumi juga Yesus. Itu harta saudara dan saya. Lebih lanjut, kita belajar Alkitab, apa yang kita miliki itu semua pemberian dari Tuhan, dipercayakan kepada saudara. Tapi Tuhan mau saudara menjadi berkat, apapun talenta, kekayaan, dan sebagainya. Itu dari Tuhan. Kalau ayat berkata Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil, itu mulia bagi Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan yang berkata, datanglah kemari, ikutlah aku. Artinya, percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Ikutlah aku. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, masuk surga, dapat hidup yang kekal, selamat, kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang dapat masuk surga untuk mendapatkan hidup yang kekal, selamat, kalau tidak datang kepada Yesus, ikut Yesus, percaya kepada Yesus. Sekali lagi, sebab Yesus adalah satu-satunya jalan untuk manusia beroleh keselamatan.
Paulus dengan tegas berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat. Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, saudara baca di sana mulai ayat yang ke-11, 12 dan 13. Siapa yang memiliki anak, memiliki Yesus, memiliki hidup, memiliki hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Yesus, kalau dalam ayat yang ke-13 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus, anak Allah. Karena kamu yang percaya kepada Yesus tahu. Jadi saudara harus yakin, kalau saudara sudah percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus tahu, yakin, pasti, bukan moga-moga, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Memiliki hidup yang kekal. Lanjutkan dari dalam Injil Markus tadi pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab hartanya banyak. Orang ini sudah berusaha, sungguh dia datang kepada Yesus, berlari-lari dengan rendah hati bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku berhidup yang kekal? Dia sudah berusaha, hukum perintah Tuhan ini sudah aku lakukan sejak masa muda. Tapi begitu dia mendengar kata-kata Yesus suruh menjual hartanya, bagikan kepada orang miskin, ya sampai di situ kamu beroleh harta di sorga, harta yang abadi, yang tidak akan hilang. Di dunia ini kekayaan banyak pun triliun bisa hilang habis. Tapi apa yang orang lihat? Mendengar perkataan itu dia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Hati-hati, kita mesti hati-hati dengan kekayaan. Jadi kaya masalah? Tidak, saudara. Setiap orang pasti ingin kaya, ingin diberkati. Hamba Tuhan juga sama. Jangan pikir kalau hamba Tuhanku suci begini lalu tidak mau ingin kaya. Ya sedikit hamba Tuhan yang kaya, saudara. Tapi hati-hati dengan harta, dengan uang yang banyak. Itu bisa menjadi penghalang kalau kita betul tidak menyadari, mengerti, menghargai anugerah Tuhan. Harta uang yang banyak bisa menjadi penghalang, bisa menjadi berhala. Apa itu berhala? Berhala itu segala sesuatu yang menggantikan Yesus sebagai tempat yang pertama. Kalau Yesus sudah turun jadi ke tempat kedua atau ketiga, nah, yang menggantikan tempat Yesus yang harus pertama itu berhala, sudah. Dan itu bisa menjadi penghalang. Harta uang yang banyak, kedudukan, karena kedudukan, tawaran, lah, pangkatnya naik. Tapi harus tinggalkan Yesus. Oh, tidak sedikit saudara yang rela meninggalkan Yesus demi kedudukan. Kedudukannya tinggi kan? Wah,
karena makin banyak. Itu sudah. Tapi saya juga pernah dengar kesaksian ada seorang yang harusnya dia jadi bupati, tapi harus tinggalkan Yesus. Dia berkata tidak. Puji Tuhan. Ya, jadi harta bisa jadi berhala, kedudukan bisa menjadi berhala, menjadikan kedudukan Yesus. Termasuk ya, yang belum berkeluarga, dia, nah itu juga bisa menjadi penghalang. Demi dia rela tinggalkan Yesus. Hati-hati sudah. Terus ayat yang ke-23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah untuk mendapatkan keselamatan hidup yang kekal itu. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara bisa perhatikan berapa kali Yesus katakan alangkah sukar masuk kerajaan surga, kerajaan Allah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Ada banyak pengharap, saudara. Orang ini sudah berusaha. Banyak orang berusaha untuk masuk. Tapi Yesus katakan, tapi dia tidak bisa. Nah itu saudara yang harus kita perhatikan. Apa ada penghalang untuk kita masuk di dalam kerajaan yang kekal, memperoleh hidup yang kekal? Tetapi saudara, ada seorang yang tertulis di dalam Alkitab, hebat orang ini. Siapa dia, saudara? Orang itu namanya Zakheus. Zakheus. Kita tahu siapa itu Zakheus, saudara bisa baca dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ya, di sana saudara bisa baca dengan jelas. Diceritakan Zakheus ini adalah seorang kepala pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Dia orang kaya. Saudara tahu apa artinya orang kaya? Hartanya banyak, uangnya banyak, masih punya kedudukan lagi. Tapi Zakheus ini, begitu dia mendengar Yesus datang ke Yeriko, dikatakan Zakheus ini berusaha di tengah-tengah kesibukannya sehari-hari. Dikatakan Zakheus berusaha untuk melihat Yesus, tetapi Zakheus tidak berhasil. Mengapa? Karena Zakheus ini dikatakan orang yang pendek, sedangkan orang-orang yang mengikuti Yesus itu begitu sangat banyak. Bukan ratusan, saudara, ribuan. Ya, ribuan, saudara. Jadi tidak salah kalau Zakheus ini tidak berhasil karena orang banyak, sedangkan dia orangnya pendek, cebol, saudara. Saya sudah berusaha. Tapi apakah Zakheus lalu putus asa? Lain kesempatan masih ada. Itu alasan orang. Ya, anak Tuhan juga banyak.
lain waktu masih ada, lain kesempatan masih ada. Apa Sakyus putus asa? Tidak, saudara. Sakyus berjuang. Tidak cuma berusaha, tapi dia berjuang. Kalau saudara baca dalam Lukas 19 dari ayat yang keempat, maka berlari-larilah Sakyus mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara. Untuk apa? Untuk melihat Yesus yang akan lewat di sini. Dengan kata-kata ini, berjuanglah melalui pintu yang sesat. Berjuang untuk mendapatkan hidup yang kekal. Banyak orang berusaha untuk masuk tapi tidak bisa. Ya, orang tadi sudah berusaha, perintah Tuhan sudah dilakukan, tapi itu Tuhan memerintahkan satu hal, ada penghalang. Ini sakit luar biasa, saudara. Dia sudah berusaha, tidak bisa, dia berjuang, dia lari-lari mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara. Dia satu lari-lari saja, orang yang ketemu sudah bingung, ada apa di berkata. Apalagi kalau melihat Sakyus lalu memanjat pohon ara. Mungkin seumur hidup Sakyus belum pernah memanjat pohon ara. Sekarang melihat dia berusaha dan perjuangan Sakyus luar biasa. Dia tidak peduli pakaian bagaimana pokoknya dia harus melihat Yesus. Dan ketika Yesus dengan rombongannya orang banyak itu sampai di bawah pohon ara itu, saya percaya saudara, Yesus tahu ada seseorang, Sakyus. Sakyus ini kaget nanti kalau dipanggil namanya Sakyus. Belum pernah bertemu, belum pernah memperkenalkan dirinya. Tapi kenapa dia tahu nama saya? Nah, Yesus sampai di situ saya percaya. Lalu Yesus misalnya berkhotbah, menyampaikan firman Allah, Injil, kabar keselamatan kepada orang banyak. Tetapi juga apa orang tahu Yesus sudah menyampaikan Injil, kabar keselamatan itu kepada Sakyus. Dia diceritakan apa yang dikatakan. Tapi kalau saya baca kitab Roma, Paulus menulis, dikatakan tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak ada. Bahkan tidak ada, bahkan dikatakan semua orang sudah berbuat dosa. Dan dijelaskan upah dosa itu maut, kematian yang kekal, masuk neraka. Saya tidak tahu apa yang Yesus katakan. Tidak ada orang yang benar, semua sudah berbuat dosa, dan semua orang pasti akan masuk ke dalam hukuman yang kekal, masuk neraka. Apa untungnya kamu beroleh segenap dunia ini, punya ini. Kamu tidak selamat, masuk neraka. Percayalah, aku satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang bisa memberikan keselamatan. Saya percaya, saudara, saat itu juga ketika Sakyus mendengar kebenaran firman Allah, Sakyus berdoa. Dia dengar firman Allah, Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, membuat Sakyus bertobat, lahir baru. Lahir baru itu yang jadi ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang.
Lalu setelah menyampaikan firman Tuhan, saya percaya Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam hidup Sakeus. Lalu Yesus berkata kepada Sakeus, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di dalam rumahmu." Sakeus segera dia turun, dia menerima Yesus dengan sukacita. Orang-orang lain menggerutu. Yesus dia tahu siapa yang Sakeus. Yesus lebih tahu dari orang banyak. Meskipun secara manusia baru sekali berjumpa dengan Sakeus. Turun, hari ini akan menumpang di dalam rumah. Sakeus segera turun. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Karena dia sudah lahir baru, dia sudah bertobat, dia jadi ciptaan baru. Jadi itu ketika dia turun di depan orang banyak, Sakeus berkata kepada Yesus, "Guru," atau Tuhan, "setengah harta kekayaanku aku berikan kepada orang miskin." Tanpa diminta oleh Yesus, tanpa diperintahkan oleh Yesus, Sakeus langsung berkata, "Setengah hartaku Tuhan, aku bagikan, aku berikan kepada orang-orang miskin. Kalau ada yang aku peras, aku kembalikan 4 kali ganda." Luar biasa, saudara. Ada siapa ini Sakeus? Seorang yang kejam, penindas, serakah. Setiap hari yang dipikirkannya uang, supaya semakin kaya, semakin kaya. Kita melihat setelah bertemu dengan Yesus, terjadi satu perubahan yang luar biasa. Saya percaya Sakeus saat itu dia berubah. Dia sekarang menjadi berkat bagi teman-teman pemungut cukai. Jadi berkat bagi orang banyak, terutama bagi keluarganya. Sebab dia berkata, "Hari ini datang selamat atas keluarga." Sakeus jadi berkat untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk pembantu-pembantu di dalam rumah tangganya, bagi orang banyak. Atau kalau zaman sekarang, mungkin Sakeus ini dia menjadi berkat, dia banyak membantu, misalnya banyak rumah panti jompo, ya, mereka perlu bantuan, dibantu, ya, rumah yatim piatu dibantu, orang miskin dibantu, ya, mungkin anak-anak sekolah dibantu. Ada perubahan luar biasa, saudara. Dan Yesus berkata, "Hari ini datang selamat atas rumah Sakeus, akan seluruh keluarganya." Ini berkat yang luar biasa. Dan Yesus tahu apa yang akan dilakukan oleh Sakeus. Nah, saudara, apa saudara mau diselamatkan? Ketika apa yang pasti dan berusaha, berjuanglah sampai kapan? Sampai akhir hidup saudara. Setelah mendapat anugerah Tuhan, menjaga keselamatan itu, usaha berjuang sampai akhir hidup kita. Mengapa harus berusaha, harus berjuang? Paulus, setelah dia mendapat anugerah Tuhan, dia diselamatkan, dia melayani Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, aku mau melatih tubuhku
menguasai seluruhnya, supaya setelah aku memberitakan Injil kepada orang lain, orang-orang itu diselamatkan. Jangan aku sendiri ditolak, tidak selamat. Nah, sebab itu Paulus berusaha, dia berjuang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Dalam dengan cepat, saya akan bacakan saja 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan 8, berkata demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mengakhiri perjalanan hidupnya mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Aku telah mencapai garis akhir hidupnya. Aku telah memelihara iman. Itu dilakukan oleh Paulus. Karena sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, termasuk saudara dan saya yang merindukan kedatangannya. Kita harus berusaha, kita harus berjuang. Ya. Apa yang menjadi penghalang? Ayat terakhir, ya. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat 1 dan 2, berkata demikian. Ibrani pasal yang ke-12, ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ayat ini. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita menanggalkan apa yang menjadi penghalang, ya, sampai kita tidak mendapatkan kehidupan yang kekal, keselamatan itu. Tanggalkan, saudara. Itu semua beban, kebencian, kemarahan, iri hati, dan dosa. Tinggalkan semua itu, supaya kita bisa mencapai garis akhir, mendapatkan keselamatan yang kekal. Ayat yang ke-12 dikatakan, ayat yang kedua, berjaga saja. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang menuntun kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dua hal yang penting, mari kita tanggalkan semua beban dan dosa, dan mari kita selalu memandang kepada Yesus yang membawa kita kepada iman, dan yang terpenting membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, sementara kita menunggu kedatangan Yesus. Puji Tuhan, kiranya lewat firman Tuhan ini kita diberkati, berjuang, karena berusaha berjuang sampai langkah terakhir, setia sampai mati. Mari saya pemain musik seperti sehingga bisa naik kata selanjutnya. Cepat aja berdiri. Kita mau siapkan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih Yesus. Surga
Immanuel, kita makan tubuh Kristus. Yesus tidak pernah sakit. Setelah itu kita makan tubuh Kristus, kita percaya supaya kesehatan ilahi dari Yesus juga mengalir dalam kehidupan kita. Menghadapi masa-masa virus corona ini, hanya Yesus yang sanggup menolong. Tubuh Yesus, biar kesehatan ilahi mengalir dalam hidup kita, sehingga kita tetap kuat dan sehat, sehingga kita bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita angkat dengan tangan kanan. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam ketika Yesus akan ditangkap, di mana kemudian dia akan disiksa dan disalibkan, diambilnya roti, mengucap syukur, lalu dipecah-pecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku. Seberapa banyak kali kamu makan, kamu ingat akan Yesus. Kita ingat Yesus. Hanya Yesus segalanya bagi kita. Apapun yang kita perlukan dan kita butuhkan, hanya Yesus yang sanggup menolong dan memberikan. Jadi mari kita mau makan dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita makan. Terima kasih Tuhan buat tubuh Kristus yang makanan bersata kaya mana dan kekuatan ilahi mengalir dalam hidup kami. Mari kita mau angkat cawan dengan tangan kanan. Setelah makan, diambilnya cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru. Meterainya adalah darah Kristus yang sudah ditumpahkan di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Percaya dosa kita sudah diampuni dan kita mau jalani hari yang baru tanpa kita berbuat dosa lagi, karena anugerah dan kasih Tuhan yang berlimpah darah. Terima kasih Tuhan, kami akan minum darah Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Kami ingat akan pengorbanan dan kami akan minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita minum. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, berkati seluruh jemaat. Kau berkati, kau tahu persis apa yang menjadi tujuan dan jasmani dan rohani. Rindu supaya kami menjadi berkat karena percaya dan menerima Yesus. Terpujilah nama dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mendengarkan firman Allah, bahkan kita boleh seminja dengan tubuh dan darah Yesus. Dan pagi hari ini kita akan memberikan korban persembahan. Mari yang bertugas untuk maju ke depan. Kita mau angkat amplop-amplop kita dan kita akan satukan di dalam doa. Nanti Ibu dan ini akan pimpin kita. Kami datang padamu Tuhan pagi hari ini, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau kami sudah menerima kebenaran firman-Mu dan juga kami sudah menerima tubuh dan darah kami. Ya Tuhan Yesus, Kau selalu memberikan kami kekuatan Tuhan, dan kami Tuhan selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mengangkat tangan kami mau memberikan korban persembahan. Tuhan Yesus, biarlah kami memberikan dengan kerelaan hati kami dan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mau berikan persembahan
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dialah segalanya. Tidak ada. Ya, kita sudah mendaftar untuk Natal pagi hari atau sore hari kita sudah mendaftar. Ya, Tuhan memberkati kerjasama yang baik. Mari kita berdiri, kita mau hadiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa untuk Ibu Atmojo yang sakit. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami sudah memuji Tuhan, kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami sudah makan tubuh dan darah Kristus, kami sudah diberkati, bukan saja berkat jasmani, tetapi berkat rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan saja dipermuliakan, nama Tuhan saja yang dibesarkan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berbahagia sepanjang minggu ini. Tumpangkan tangan atasnya, Engkau berkati dengan kekuatan dan kesehatan, dengan berkat jasmani, berkat rohani, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam rencana-rencananya. Engkau berkati Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Dwi Atmojo yang sakit. Ulurkan tangan, Engkau menjawab. Yehova Rafa, Tuhan tapi di atas segala tapi, oleh pilur Yesus, oleh darah Yesus, segala penyakit Engkau sudah sembuhkan. Engkau jamah dan berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga dia kembali boleh beraktivitas dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudaraku yang saya kasih, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat, dengan membawa segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang, besok sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput dan membawa kami masuk di dalam kemuliaan yang kekal selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan percaya kita sambut dan terima berkat Tuhan Yesus Kristus.
Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Tuhan Yesus memberkati.